Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bangkalan kelas 11 ya khususnya. Kemarin kita sudah belajar dan bahkan melakukan penelitian sosial sederhana berbasis pemecahan konflik ya. Jadi kemarin kita sudah membahas konflik dan sekarang kita masuk ke bab terakhir. Dan ini kan memang juga sudah di ujung semester ya. Kemungkinan bulan depan sudah SAS gitu ya, atau ujian akhir semester di akhir bulan depan atau awal bulan Juni begitu ya. Nah, jadi sekarang kita mulai masuk ke bab 4, yaitu tentang harmoni sosial. Sebenarnya secara keseluruhan bab di materi di setiap babnya itu saling berhubungan gitu ya. Jadi yang pertama tentang kelompok sosial. Di dalam kelompok sosial itu nanti pasti ada masalah sosial gitu ya. Terus di semester 2 kita belajar konflik dan di setiap konflik itu ada upaya yang bisa dilakukan agar tercipta harmoni sosial begitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab terakhir ya, babak terakhir dalam pembelajaran sosiologi ini yang harapannya nanti bisa menciptakan harmoni sosial. Di akhir pembelajaran nanti akan ada proyek, semoga waktunya cukup ya, ada proyek tentang harmoni sosial. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dulu ya. Kita belajar konsep dulu. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Nah, tapi sebelum itu kita belajar dulu harmoni sosial itu apa gitu ya. Nah, harmoni sosial itu adalah situasi adem ayem gitu ya bahasanya ya. Situasi yang stabil dalam hubungan sosial antar individu dalam kehidupan masyarakat begitu ya. Jadi ketika hubungan kita itu baik, sehat, produktif, tidak toksik begitu ya, maka disitulah tercipta harmoni sosial gitu. Nah, menyatakan bahwa di sini Herbert Spencer, salah satu tokoh sosiologi, menyatakan bahwa di dalam masyarakat industri, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Nah, di masyarakat industri ya, masyarakat industri itu adalah masyarakat di mana diidentikan dengan masyarakat perkotaan, di mana di situ banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan-perusahaan yang menuntut setiap individunya bekerja begitu ya. Maka dari itu prinsip dasar dalam harmoni sosial di masyarakat industri itu adalah pembagian kerja, siapa mengerjakan apa dan fokus pada pekerjaan itu yang dilengkapi dengan kolaborasi gitu, sehingga terjadi harmoni sosial. Makanya kalau dalam masyarakat industri dengan pembagian peran yang sudah jelas, ketika satu orang tidak menjalankan perannya dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi konflik begitu. Jadi hakikat harmoni sosial itu adalah pembagian peran. Nah, sedangkan kalau dalam masyarakat agraris, masyarakat pedesaan, masyarakat pertanian, pondasi dasar harmoni sosialnya adalah solidaritas gitu ya, kesetiakawanan, kebersamaan gitu ya, saling tolong menolong dan seterusnya. Jadi nggak fokus pada pekerjaan spesifik masing-masing, tapi fokus pada hasil pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Jadi harmoni sosial itu saya rasa definisinya bisa disederhanakan dalam bentuk keselarasan ya, keselarasan antara hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain sehingga tidak terjadi konflik. Nah, kondisi yang tidak harmonis adalah kondisi konflik begitu ya. Jadi ketika ada yang tidak harmonis berarti di dalamnya ada konflik. Nah, ketika dia harmonis maka di dalamnya tentu saja tidak ada konflik begitu ya. Nah, tapi dalam masyarakat tidak mungkin kehidupannya statis harmonis terus ya, tapi pasti ada dinamika ya, pasti ada konflik. Sesuatu yang kadang kita lihat harmonis ternyata menyimpan konflik yang begitu besar. Misalnya kalau kita baca, misalnya kalau kita lihat nonton film Ipar Adalah Maut gitu ya, di situ kan sebenarnya harmonis sekali ya rumah tangganya di awal-awal itu ya, tapi ternyata ada konflik di balik itu gitu ya. Bahkan ketika kesalahan besar yang dilakukan oleh tokoh laki-laki dilakukan, keluarganya tetap diupayakan terlihat harmonis meskipun di baliknya menyimpan sebuah bom waktu konflik yang begitu besar. Nah, di dalam masyarakat tuh pasti begitu. Makanya
kita memang perlu mengupayakan harmoni sosial itu terjadi, tapi kita juga perlu mengantisipasi ketika itu konflik besar dapat terjadi, bagaimana manajemen konfliknya, akomodasi konfliknya bagaimana. Yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip harmoni sosial. Ya. Prinsip yang pertama adalah integrasi sosial. Integrasi sosial itu adalah persatuan gitu ya. Hasrat setiap individu untuk bersatu dan membangun keselarasan dengan individu yang lain dan membentuk sebuah kelompok, yaitu integrasi sosial. Silakan ditulis di modulnya pakai bolpen atau pakai pensil. Jadi biar modulnya itu ada coretan-coretannya gitu ya. Nah, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi misalnya saya pakai contoh yang paling kecil ya. Misalnya kalian ingin berkeluarga gitu ya, ingin menikah dengan seseorang. Maka untuk menciptakan pernikahan yang harmonis itu perlu ada penyesuaian. Kalian dengan pasangan kalian itu pasti memiliki perbedaan yang signifikan atau paling tidak adalah perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang perlu dikompromikan, perlu disesuaikan. Jadi penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Misalnya di hal yang paling sederhana, di hal yang paling detail misalnya. Tidur dengan lampu mati atau lampu menyala gitu. Nah, itu perlu penyesuaian tuh. Karena kalau tidak dikomunikasikan dan dihasilkan sebuah penyesuaian bisa menghasilkan konflik gitu ya. Nah, misalnya yang laki-laki suka lampu mati ketika tidur, sedangkan yang perempuan suka lampu menyala, maka perlu disesuaikan gitu. Gimana caranya mencari titik tengah? Misalnya lampunya menjadi remang-remang, jadi tidak gelap banget tapi juga tidak terlalu terang, sehingga mengakomodasi keduanya gitu. Dan persoalan-persoalan yang lain gitu ya. Jadi dalam masyarakat itu tidak mungkin ada kesesuaian 100% antara individu satu dengan individu yang lain, tapi pasti ada perbedaan. Nah, untuk menciptakan harmoni sosial dengan prinsip integrasi itu adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu disesuaikan antara individu satu dengan individu yang lain sehingga penyesuaian unsur-unsur itu bisa menjadikan kecocokan. Makanya banyak quotes di Instagram itu yang cukup sosiologis adalah bahwa kecocokan atau kesesuaian itu tidak datang begitu saja, tapi diciptakan melalui apa? Melalui proses penyesuaian yang dilakukan menggunakan alat komunikasi ya, gitu ya. Nah, jadi integrasi sosial. Nah, suatu integrasi sosial dapat langsung cepat atau lambat tergantung pada faktor berikut. Nah, dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan penyesuaian itu bisa ada yang cepat, ada yang lambat. Ada orang yang bisa gampang menyesuaikan diri sehingga bisa terjadi integrasi sosial. Ada sebuah kelompok yang lama sekali integrasi sosialnya. Nah, itu berdasarkan sosiologi, berdasarkan sudut pandang sosiologi, cepat atau lambatnya penyesuaian terciptanya integrasi sosial itu karena beberapa faktor. Ada 4 ya faktornya. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Homogenitas kelompok itu adalah kesamaan ya. Homogenitas itu kesamaan kelompok. Semakin homogen kelompok, ini dicatat ya. Semakin homogen sebuah kelompok, semakin setiap kelompok memiliki lebih banyak persamaan daripada perbedaan, maka semakin cepat tercipta integrasi sosial ya. Contoh, satu kelas isinya cewek semua. Nah, pasti integrasi sosialnya akan lebih cepat daripada dalam satu kelas ada cewek dan cowok. Jadi homogenitasnya lebih tinggi gitu ya. Dalam satu kelas rata-rata orang Bangkalan kota semua, maka integrasi sosialnya akan lebih cepat daripada yang di satu kelas terdapat berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Nah, jadi itu salah satu faktor. Nah, faktor yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Semakin besar kelompoknya, semakin lama proses integrasi sosialnya karena semakin banyak kepala yang harus disesuaikan untuk menjadi satu kesatuan gitu ya. Semakin sedikit kelompoknya, semakin cepat terjadi penyesuaian. Makanya kenapa orang itu misalnya dalam konteks pacaran atau dalam konteks pernikahan, ya karena menikah hanya 2 orang, maka penyesuaiannya cenderung lebih cepat daripada proses pembentukan sebuah organisasi yang jumlah orangnya lebih banyak gitu. Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Nah, semakin orang-orang dalam kelompok itu tidak memiliki mobilitas yang tinggi, semakin cepat proses integrasi sosialnya tercipta. Misalnya ada satu RW
itu dia sebagian besar warganya kerjanya di luar kota semua gitu, atau mobilitasnya tinggi itu sering bepergian ya, jadi jarang ada di kompleks ya, jarang ada di kompleks. Maka semakin tinggi mobilitas anggota kelompoknya, semakin lama proses integrasi sosialnya. Kenapa? Karena jarang ketemu, karena jarang ngumpul. Nah, semakin statis mobilitas sosial kelompoknya, semakin cepat integrasi sosialnya. Misalnya di satu kelas, dan di kelas itu aja terus, jarang main keluar kelas, jarang ke sekolah lain, maka integrasi sosialnya akan terbentuk lebih cepat karena sering ketemu gitu ya. Makanya ketika misalnya dalam rumah tangga, ketika suami istri sama-sama mobilitasnya tinggi, penyesuaiannya akan lebih lama daripada suami istri yang tinggal di rumah yang sama dan kerjanya di rumah justru. Nah, itu akan lebih cepat terjadi integrasi sosial. Terus yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Jadi komunikasinya dibuat efektif gitu ya. Jadi misalnya dalam seminggu sekali, dalam seminggu 2 kali ada gathering, ada pertemuan, ada makrab. Jadi semakin intens komunikasinya, semakin cepat integrasi sosial tercipta. Semakin jarang komunikasinya, semakin lambat integrasi sosial dapat tercipta gitu ya. Jadi konsep ini adalah konsep kehidupan sehari-hari kita. Kalian sudah dengar dari saya penjelasannya, silakan diterapkan. Kalau mau kalian punya kelompok, geng, bestie yang bisa cepat kompak, bisa cepat terjalin integrasi sosial, maka perbanyak persamaannya. Segera cari orang-orang yang memiliki kesamaan yang lebih banyak daripada perbedaannya. Terus jangan bikin kelompok terlalu besar. Terus sering-seringlah ketemu bersama, nongkrong bareng gitu ya. Jadi jangan sering pisah-pisah. Terus sering-sering ngobrol. Ngobrolnya yang berkualitas, yang efektif, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk prinsip bagaimana integrasi sosial dapat tercipta lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Nah, integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama integrasi normatif, yang kedua adalah integrasi fungsional, yang ketiga adalah integrasi koersif. Jadi orang itu bisa dipersatukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, orang itu dipersatukan karena ada aturan gitu ya, yang memaksa kita untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri gitu ya. Kayak kalian di dalam satu kelas itu normatif sebenarnya. Kalian diatur oleh norma-norma sekolah untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman satu kelas kalian sekarang gitu. Nah, itu namanya integrasi normatif. Jadi kalian terpaksa karena ada aturan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman sekelas kalian. Nah, sedangkan yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional itu adalah integrasi atau persatuan yang dibentuk karena dia memiliki fungsi-fungsi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kayak misalnya dalam kerja, dalam organisasi gitu ya, ada si perlengkapan. Nah, maka integrasi sosial dalam si perlengkapan ini sifatnya fungsional, berfungsi untuk menyiapkan perlengkapan sebuah sebuah kegiatan gitu ya. Jadi terbentuk berdasarkan skill dan keahlian fungsinya gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga integrasi sosial koersif. Koersif itu berdasarkan kekerasan. Jadi integrasi sosial yang terbentuk dari kekerasan dan untuk kekerasan. Misalnya terbentuk atas dasar tekanan yang memaksa gitu ya, yang ancamannya adalah kekerasan. Misalnya dalam pendidikan militer gitu ya, kan itu penuh paksaan gitu ya, yang juga nantinya akan bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang juga koersif gitu. Nah, itu adalah 3 bentuk integrasi sosial gitu. Nah, makanya sebenarnya sekolah itu punya 3 pilihan ini sebenarnya untuk menciptakan integrasi sosial di dalam kelompoknya gitu. Kalian cukup diatur
untuk bisa menyesuaikan diri dengan yang lain itu secara normatif aja, cukup diberi aturan, diberi anjuran dan larangan aja, atau perlu penjelasan-penjelasan fungsional, atau perlu kekerasan begitu. Nah, seperti misalnya di sekolah-sekolah taruna itu kan juga ada ya pelatihan fisik militer yang juga koersif juga ya, ada beberapa tekanan-tekanan kekerasan begitu ya. Nah, hanya saja memang belakangan trennya memang turun dan hanya di sekolah-sekolah militer saja. Nah, itu. Terus proses integrasi sosial dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Akulturasi. Silakan, ini tugasnya ya, ini materi kelas 1 ya, tidak perlu saya jelaskan ulang. Silakan kalian tulis satu kalimat tentang akulturasi yang kalian ingat dari materi kelas 1. Asimilasi juga sama, akomodasi juga sama. Hanya saja ini lebih banyak ya. Untuk akomodasinya, tugasnya ada 2 hari ini. Yang pertama adalah tugas ini, mendefinisikan akulturasi dalam satu kalimat saja, jangan panjang-panjang. Asimilasi juga, akomodasi juga, dan jenis-jenis akomodasi. Koersi itu apa, kompromi itu apa, arbitrasi itu apa, mediasi itu apa, dan seterusnya sampai gencatan senjata. Didefinisikan dalam satu kalimat pendek saja, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting langsung intinya. Yang penting modul kalian ada tulisannya, gitu ya. Yang mendefinisikan itu tentu saja, bukan tulisan sembarangan. Itu tugas yang pertama. Individu tugasnya. Nah, tugas yang kedua adalah berkaitan dengan prinsip kedua dalam menciptakan harmoni sosial, yaitu tentang kesetaraan sosial. Nah, apa kesetaraan sosial itu? Kesetaraan sosial itu adalah adanya akses yang sama dari perbedaan yang ada, gitu ya. Jadi kesetaraan dalam hukum itu bukan berarti hukum itu melihat orang semuanya sama, bukan, tapi memberi akses yang sama agar orang yang berbeda itu bisa mengakses hukum gitu. Nah, hukum tetap melihat orang secara berbeda sehingga dia adil, bukan kaku gitu ya. Jadi adil bukan kaku. Nah, ada 5 kategori kesetaraan. Nah, kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Terus ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda, kesetaraan kesempatan, kesetaraan sejak awal, kesetaraan hasil. Nah, secara definisi kesetaraan hukum sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa setiap orang yang berbeda berhak mendapat akses hukum yang sama. Jadi orang miskin, orang kaya, orang difabel, orang normal, orang ganteng, orang cantik, semuanya dilihat berbeda oleh sudut pandang hukum sebagai keunikan. Tapi akses untuk bisa menuju hukum, untuk ketika mereka ada masalah bisa mengakses hukum, itu harus sama antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang ganteng dengan yang cantik, antara yang difabel dan yang non difabel begitu ya. Nah, itu prinsipnya. Yang rasa-rasanya belakangan kita cukup sulit menemukan contohnya begitu ya. Nah, itu kesetaraan hukum. Yang kedua adalah kesetaraan politik. Kesetaraan politik itu sama dalam akses politik. Nah, akses politik itu dalam arti yang sederhana adalah akses politik praktis. Seperti misalnya mau ganteng, mau jelek, mau difabel, mau tidak, mau berkulit putih, mau berkulit hitam, semuanya dilihat sebagai sesuatu yang berbeda, tapi harus memiliki akses yang sama untuk bisa menduduki posisi politik atau posisi kekuasaan. Gampangnya, semua perbedaan ini, semua orang-orang yang berbeda ini harus punya kesempatan yang sama untuk bisa jadi bupati, gubernur, atau presiden gitu ya. Menjadi DPR, DPRD, DPD, dan seterusnya. Nah, kesetaraan sosial itu juga sama. Semua orang yang berbeda ini harus bisa memenuhi kebutuhan sosialnya seperti berinteraksi dengan orang lain, bisa menjalin komunikasi dengan orang lain tanpa dijustifikasi atau didiskriminasi atau dibully. Mau yang gantang, mau yang jelek, mau yang putih, semuanya dilihat sebagai keunikan. Nah, ketika ada diskriminasi, maka dia sudah tidak mendapat kesetaraan sosial. Ketika yang
glowing dianggap lebih baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga yang tidak glowing dikucilkan atau tidak ditemani sehingga dia merasa terkucilkan dan tidak punya teman, maka kesetaraan sosial sedang tidak terjadi atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, kesetaraan ekonomi itu juga sama, bukan berarti semua orang harus memiliki kekayaan yang sama, bukan, tapi setiap orang harus punya akses terhadap pekerjaan atau terhadap sesuatu yang bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi itu dengan setara gitu ya. Mau anaknya pejabat, mau anak biasa, mau anaknya tukang becak dan seterusnya, semua harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, itu yang disebut kesetaraan ekonomi. Nah, masalah nanti siapa yang lebih kaya atau lebih tidak, itu tergantung effort masing-masing. Ada yang males, ada yang enggak. Nah, itu bergantung dengan itu. Yang penting akses terhadap pekerjaan atau akses terhadap sumber daya yang bisa menghasilkan ekonomi itu harus setara. Nah, itu yang menjamin adalah negara, begitu ya, kurang lebih ya. Negara dan society atau masyarakat gitu ya. Terus kesetaraan moral. Nah, kesetaraan moral itu artinya harapannya gitu ya, ketika orang berbuat baik, maka kita harus membalasnya dengan baik sehingga kejahatan atau tindakan tidak bermoral itu bisa diantisipasi dengan kebaikan. Artinya tidak harus dengan balasan kejahatan pula. Yang mana kesetaraan moral ini bisa meredam terjadinya konflik di ranah hukum. Jadi kalau kesetaraan moral itu sudah setara, maka hukum pasti setara gitu ya. Jadi kesetaraan moral, kalau hukum itu kan kita dinyatakan melakukan kejahatan ketika kita sudah divonis oleh pengadilan. Tapi kalau moral, kita sudah dinyatakan melakukan kejahatan ketika kita sudah berniat melakukan kejahatan itu. Nah, siapa yang bisa mendeteksi kita berniat atau tidak? Diri kita sendiri gitu ya. Makanya kalau moral kita sudah baik, maka kita tidak akan pernah berurusan dengan hukum gitu ya. Hukum positif gitu ya. Nah, begitu untuk 5 kategori kesetaraan. Terus ada 3 konsep kesetaraan yang berbeda. Maksudnya yang tidak cukup universal gitu ya. Adalah kesetaraan kesempatan. Nah, kesetaraan kesempatan ini sebenarnya mengcover ini semua ya. Jadi kesetaraan itu memang dasarnya adalah kesetaraan kesempatan. Terus kesetaraan sejak awal. Ini cukup sulit ya sebenarnya diciptakan ya. Karena orang lahir dan punya start yang berbeda-beda. Orang yang lahir dari keluarga kaya tentu punya start yang berbeda dengan orang yang lahir di keluarga menengah dan seterusnya. Tapi negara secara sosiologis harusnya bisa menciptakan kesetaraan itu gitu. Jadi yang kelas menengah ke bawah didongkrak naik ke atas dengan cara menciptakan kesejahteraan, memberikan subsidi dan bantuan dari pajak yang didapat dari orang yang kelas atas gitu ya. Tapi di Indonesia sulit terlihat gitu ya. Terus kesetaraan hasil. Kesetaraan hasil itu maksudnya adalah hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Jadi ketika usahanya besar, negara harus menjamin bahwa hasil dari usaha orang ini harus sesuai dengan usahanya. Jadi dalam level kalkulasi negara gitu ya, bukan kalkulasi sesuatu yang tidak bisa kita hitung, misalnya religiusitas dan seterusnya gitu ya. Jadi sehingga tidak ada eksploitasi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, tugas yang kedua adalah silakan kalian mencari satu kasus pelanggaran kesetaraan dari ke-8 kesetaraan ini. Kasusnya misalnya kesetaraan hukum. Kasusnya adalah hukum tidak adil dalam kasus apa gitu ya. Kasus koruptor, hukuman koruptor dengan kasus orang biasa gitu ya. Seharusnya bagaimana? Adilnya, setaranya menurut kalian itu bagaimana? Misalnya dalam kesetaraan politik, ketika yang belum punya keluarga politik, dia tidak bisa menjabat. Sedangkan yang bapaknya pernah menjadi gubernur atau presiden, dia bisa dengan gampangnya menjabat. Di berita apa gitu ya. Dicari, terus seharusnya bagaimana? Gitu. Silakan ditulis di samping-samping sini saja. Jika tidak muat, silakan dilanjutkan di kolom-kolom yang kosong. Itu saja tugasnya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.